Jika Anda orang tua seperti saya, maka tentu saja kita memiliki sebuah prophetic picture atau kita seringkali sebut sebagai cita-cita atau hari ini kita menyebutnya sebagai visi terhadap anak-anak kita. Saudara, Alkitab Perjanjian Lama telah memberikan catatan-catatan yang sangat indah mengenai janji kepada keturunan orang-orang benar. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Alkitab berjanji bahwa keturunan sang perempuan tersebut akan meremukkan kepala si ular. Dan catatan Alkitab kemudian juga memberitahukan bahwa setelah air bah, Allah berjanji kepada Nuh dan keturunannya bahwa ia tidak akan pernah memusnahkan semua manusia dengan air bah lagi. Dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 9 sampai dengan 11. Kita juga bisa terus merinci catatan-catatan tentang janji Tuhan bagi keturunan kita. Allah berjanji kepada Abraham berkenaan dengan keturunannya dalam Kejadian 15 ayat 18. Allah Israel memberikan dia sebuah tanah sebagai harta warisan, di mana jika Abraham menaati suara Tuhan, maka anak-anaknya akan diberkati. Dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 19 saya ingin bacakan ayat itu kepada Anda. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ratusan tahun kemudian kita juga menemukan sebuah janji yang Tuhan berikan kepada King David berkenaan dengan anak-anaknya, bahwa di atas tahtanya dalam segala kemurahan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelanjutan tahtanya kepada putra-putra King David. Mazmur 132 ayat 10 sampai dengan 12 dan juga dalam pasal 89 ayat 29 sampai dengan 35. Nah saudara, banyak janji Tuhan yang berisi hal-hal yang sangat indah, hal-hal yang sangat luar biasa kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Jika hari ini Anda sementara melihat anak-anak Anda sementara pergi meninggalkan Tuhan dan jalan-jalannya, beberapa di antara mereka mungkin sementara terikat dengan narkoba, beberapa di antara mereka mungkin sementara terikat dengan hubungan-hubungan yang tidak kudus dengan laki-laki dan perempuan Moab. Beberapa di antara mereka mungkin putus sekolah. Beberapa di antara mereka mungkin sementara melakukan tindakan-tindakan seperti HAM, upaya untuk suicide, bunuh diri, menyiksa diri. Beberapa di antara mereka mungkin terkait dengan alkohol. Oh my dear brothers sisters, saya ingin datang kepada Anda semua dan saya ingin memberitahukan janji yang sangat indah dalam Yesaya pasal 58 ayat 12. Ada sebuah janji yang luar biasa tentang potensi dari keturunan kita, bahwa mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendatangkan restorasi kepada reruntuhan dari generasi lampau. Tetapi faktanya mungkin Anda berkata kepada saya, "Hey David Henry, saya telah kehilangan semua mimpi-mimpi tersebut sebab anak-anak saya telah terjerumus demikian dalam." My dear brothers sisters, janjinya itu ya dan amin. Saya ajak Anda untuk terus berdiri bersyafaat bagi anak-anak Anda. Jika mereka hari ini sementara berdiri dan pergi meninggalkan Tuhan, mari saya kisahkan sebuah kisah kecil yang diambil dari salah satu mentor rohani saya, Reverend Bobby Tucker dan Sister Angeline. Satu hari mereka berdua menghadiri sebuah retreat yang adalah retreat hamba Tuhan. Dan seorang istri gembala sementara berada dalam keadaan depresi karena anaknya yang berusia kurang lebih sekitar 23 tahun sementara pergi meninggalkan Tuhan. Ibu gembala tersebut lari ke altar ketika ada sebuah panggilan altar call. Dia berlutut, menyembah Tuhan, berteriak berdoa. Dan Sister Angeline, istri dari Reverend Robert Tucker yang sekarang merupakan presiden dari Science Fellowship International, merasa ada sebuah impresi yang come by Holy Spirit untuk datang ke depan altar, mendampingi ibu gembala tersebut dalam doa-doa melahirkan, dalam doa-doa erangan seperti Elia. Dan dia berdiri di samping ibu gembala tersebut dan menyemangati, "Ayo sis, mari kita berdoa untuk putramu." Setelah mereka berdoa,
Dan ada sebuah dorongan bahwa dia akan berfungsi sebagai seorang bidan yang akan membantu proses melahirkan. Saudara, anak-anak kita telah lahir secara jasmani, tapi pada satu waktu di mana kita harus melahirkan mereka secara rohani. Dan ketika mereka sementara meratap, menangis, berteriak, putranya tersebut tiba-tiba masuk ke ruangan retreat yang jaraknya itu ribuan miles. Dia menempuh jalan karena doa syafaat yang dilakukan oleh Sister Angeline dan juga Ibu Gembala tersebut. Lalu kemudian saudara, pada momentum itu, Sister Angeline melihat ada seorang baby yang akan segera dilahirkan oleh Ibu Gembala tersebut. Ternyata saudara, putranya datang di dalam retreat tersebut, dia maju ke altar, dan di dalam kesempatan yang hampir bersamaan, Sister Angeline melihat bahwa tangannya sebagai seorang bidan dalam proses kelahiran itu, dan at the moment ketika peristiwa itu terjadi, orang muda itu jatuh tersungkur, dia menangis, dia menyatakan berdosa kepada Tuhan, dan dia menyatakan bahwa dia akan kembali ke Tuhan. So brothers, sisters, jika hari ini anak-anak Anda sementara pergi meninggalkan Tuhan, lahirkan mereka dalam doa-doa syafaat Anda. Di lutut Anda harus lahirkan mereka. Dan saya percaya waktu restorasi, waktu pemulihan datang, klaim janjinya Tuhan itu, bahwa anak-anakmu akan menjadi keturunan orang benar. Jesus love your family and love you in Jesus name. Amen.